Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahman dengan NIM 19053031, konsentrasi akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan membahas mengenai pengantaran pengembangan sistem dan analisis sistem. Saya akan membahas soal permasalahan 20.9 halaman 750 sampai 751. Soal pertama itu, bisnis sering memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan mereka agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan IT. Hal ini tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi mengubah SIA-nya, sebuah analisis sistem dilakukan. Diminta A. Jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Jawabannya, untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Yang kedua, untuk menentukan batasan sistem saat ini. Yang ketiga, untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem yang ada. Dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Yang keempat, untuk memberikan ide desain untuk sistem baru dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Yang kelima, untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Selanjutnya, soal B, jelaskan aktivitas yang umumnya dijelaskan selama analisis sistem. Jawabannya, yang pertama itu investigasi awal, terdiri dari verifikasi sifat masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kumpulkan informasi yang akan diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Aktivitas kedua yaitu survei sistem. Yang pertama kita pelajari dan tinjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan fungsinya. Yang kedua, kumpulkan dan tinjau dokumen dan laporan internal untuk menentukan desain, konten pengguna, frekuensi persiapan, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan menggunakan formulir kuesioner untuk menentukan frekuensi pemrosesan, volume input atau output, dan informasi lainnya. Yang keempat, melakukan wawancara pribadi untuk menginformasi dan memperluas data yang dikumpulkan dari kuesioner. Yang kelima, kembangkan bagan alur, model, dan diagram untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Yang ketujuh, pelajari sumber data eksternal termasuk perusahaan yang mengembangkan atau siapa sistem serupa, konsultan yang berspesialisasi dalam sistem, pelanggan, asosiasi, perdagangan industri, dan lembaga pemerintah. Yang terakhir, amati kegiatan untuk menentukan bagaimana sistem benar-benar bekerja daripada apa yang dikatakan orang atau dokumentasi harus dilakukan. Aktivitas yang ketiga itu studi kelayakan. Kita lakukan studi untuk menentukan apakah akan melanjutkan proyek. Aktivitas keempat itu kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Di sini kita menentukan dan dokumentasikan kebutuhan informasi pengguna. Yang kedua, kita tentukan dan dokumentasikan persyaratan sistem baru. Aktivitas yang kelima, laporan analisis sistem. Di sini ringkas dan dokumentasikan semua temuan dari seluruh rangkaian aktivitas analisis yang dilakukan. Yang C, analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, angkutan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran angkutan manajemen dalam analisis sistem? Jawabannya, sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang sistem. Namun, angkutan manajemen adalah bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem, termasuk di dalamnya yaitu kebutuhan manajemen untuk laporan yang diperlukan dan formatnya.
mempersiapkan seluruh persyaratan, mempersiapkan dokumen sumber sedang digunakan, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu data input atau output. Yang terakhir itu ada kontrol internal yang ada dan yang harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau yang didesain ulang. Lanjut, soal nomor 2 yaitu permasalahan 20.12 halaman 752 sampai dengan 753. Manajer di beberapa perusahaan menghadapi krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung. Departemen IS mengembangkan sistem yang tidak dapat atau tidak akan digunakan oleh bisnis. Inti dari masalah ini adalah pemisahan besar yang memisahkan dunia bisnis dengan dunia IS. Beberapa departemen tampaknya mampu atau siap untuk menyeberangi celah ini. Salah satu alasan krisis adalah banyaknya perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem yang ada dan sudah kuno atau untuk membangun yang baru. Alasan lain adalah penggunaan yang tidak terpenuhi Departemen SI. Penggunaan mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia di banyak sistem yang lebih lama. Biaya pembagian besar bisa menghancurkan. Sebuah perusahaan kimia pantai timur menghabiskan lebih dari 1 juta US dollar untuk sistem penganggaran dan kontrol yang tidak pernah digunakan. Keahlian Departemen Sistem adalah keunggulan teknis, bukan anggaran. Akibatnya, sistem baru benar-benar meleset dari sasaran ketika datang untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebuah bank Midwestern menggunakan alat rekayasa perangkat lunak atau CAS yang dibantu komputer yang mahal untuk mengembangkan sistem yang diabaikan pengguna karena belum ada perencanaan desain. Seorang analisis senior untuk bank mengatakan mereka membangun sistem dengan benar, tapi sayangnya mereka tidak membangun sistem yang tepat. Yang diminta A. Apa pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menimbulkan jarak tersebut? Pemisahan besar adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh IS. Pemisahan besar terjadi karena hal yang berikut. Banyak sistem yang ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan informasi yang diperlukan. Pengguna akhir berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Yang ketiga, komunikasi yang buruk di antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang keempat, masih terdapat orang-orang IS yang belum atau bahkan tidak memahami operasi dan manajemen bisnis. Yang B, apa yang akan Anda sarankan untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar ini? Jawabannya, langkah pertama yaitu dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Ini membantu para profesional sistem dan manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, bisnis dapat memperkerjakan manajer dengan latar belakang sistem sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan, akuntansi, membantu manajer bisnis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Para manajer ini harus bersedia dan bisa terlibat dalam proses pengembangan IS. Yang ketiga, lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan pengguna akhir. Pengguna akhir harus mengambil peran aktif dalam proses pengembangan. Secara khusus, desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan dan mengembangkan solusi kerja tertentu. Yang keempat, pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan, seperti desainer, programmer,
manajer bisnis, dan pengguna akhir. Yang kelima, manajemen harus memberikan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Yang C, diskusikan peran perancang sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir dapat mengambil untuk mempersempit pemisahan besar. Yang pertama, perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini mengurangi masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan probabilitas bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Mereka juga harus melakukan upaya bersama untuk memahami proses bisnis perusahaan. Manajer bisnis dapat mendukung upaya desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi tujuan bisnis. Yang terakhir, pengguna akhir dapat membantu menjembatani pemisahan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Yang D, siapa yang memainkan peran vital dalam proses pengembangan sistem yang efektif? Jawabannya, semua pemain memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem krisis informasi. Sebagian besar merupakan hasil dari ketergantungan berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan mereka. Hal ini juga merupakan hasil dari analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka. Baiklah, sekian hasil presentasi pembahasan soal dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.